tapi jaraknya terlalu lama. Nah, kebetulan kan kalian jenengan kan seseorang yang sudah banyak berkecimpung di dalam dunia pemilihan dengan pengalaman yang sangat panjang terkait pemilihan dan terkait regulasi maupun pelaksanaan. Itu dengan penetapan yang sangat panjang, kemudian syarat-syaratnya harus tes psikologi, itu tuh gimana sih pandangan dari Bang Haji? Iya. Sekarang sedang hangat-hangatnya, bahkan sebagian desa memanas, Pak. Memanas. Karena pilu ini memang beda dibandingkan dengan pemilihan-pemilihan yang lain. Ya. Jadi karena yang dipilih adalah tetangga kita, yang dipilih adalah saudara kita, sedulur, maupun sedulur, iya, ada jadi sedulur. Sing biasa orang nyapa, gak nyapa. Sedulur, Mas. Sebelumnya berpolemik Indramayu itu terkait pelaksanaan pilunya jadi apa enggak. Ya. Berdasarkan mungkin bottom up, artinya usulan dari bawah, bupati ke ADM, ADM WA ke Mendagri, akhirnya terjadilah harus dilaksanakan. Dan memang waktunya cukup, bukan dipadatkan, tapi memang waktunya cukup untuk pelaksanaan. Sehingga kenapa harus segera itu? Karena waktunya dihitung mundur dari tanggal 10 itu 4 bulan sebelum tanggal 10. Hingga alhamdulillah secara panjang sudah terbentuk, pendaftaran sudah selesai untuk tahap yang pertama. Sekarang memasuki tahap yang kedua, yaitu perpanjangan untuk desa-desa yang belum terpenuhi, yaitu yang katakan belum ada yang daftar atau masih 1 orang, kan minimal 2 orang, maksimal 5 orang pasangan. Bukan pasangan calon ya, tapi calon. Kalau pasangan kan dengan wakil ya. Ini calon namanya, ada baru bakal calon. Untuk yang 5 ke bawah mungkin tinggal menunggu penetapan saja. Tapi bagi yang 5 ke atas sebanyak 17 desa termasuk Singaraja ini, itu berarti harus ada proses di samping verifikasi juga ada seleksi. Cuma rentang waktunya itu lumayan panjang. Dari tanggal 13 sampai Oktober, nanti diverifikasi tanggal 12 November. 1 bulan. Sebulan dulu. Ini kemarin kita kunjungan ke ketua panitia Pilu Desa Singaraja nih. Ada. Iya. Diminta dan juga untuk bisa mengawal demokrasi di 3 desa, sudah kita terpanggil. Kita kemarin kunjungan ke calon semuanya. Dan kita sampaikan bahwa nanti akan ada proses seleksi sehingga harus siap untuk ketika tidak lolos. Ini lumayan berat. Kriteria yang tidak lolosnya apa? Nah, ini yang harus diketahui juga oleh publik bahwa ada tahapan yang namanya verifikasi. Verifikasi itu nanti memverifikasi kelengkapan dengan keabsahan. Kalau kelengkapan itu cukup ada absahnya nanti dengan instansi terkait, yaitu dengan kepolisian, kesehatan, pengadilan, dengan keterangan pidana dan sebagainya, terus ijazah dinas pendidikan, terus dinas kesehatan terkait dengan surat kesehatannya, ada juga narkoba nantinya. Nanti sudah ada SK-nya untuk verifikasi itu. Verifikasi nanti SK-nya sudah ada dari bupati untuk masing-masing kecamatan. Nanti teknisnya apakah tim itu datang ke desa atau berkasnya diperiksa di kecamatan. Kita nanti nunggu apa. Sekarang posisi berkas yang sudah lengkap itu sudah kita serahkan melalui BPD ke panitia kabupaten. Jadi yang menyerahkan berkas itu bukan panitia desa, tapi BPD yang menyerahkan ke panitia kabupaten melalui kecamatan. Nah, nanti ada proses verifikasi administrasi, terus nanti kelengkapannya, terus keabsahannya. Nah, nanti ada proses kalau untuk yang 6 orang, yang lebih dari 5 orang, bakal calon. Ada 6, ada 7, ada 8, sampai 10. Ada yang 10 tuh, kita lihat dari mana itu.
Ya, batal ada 10. Nah, itu harus nanti ada seleksi. Seleksinya itu ada seleksi administrasi, ada seleksi akademis. Bagaimana itu? Nah, ini juga perlu tahu nih masyarakat nih. Iya. Untuk seleksi administrasi ini nanti ada 4 poin yang Seleksi. dia berseleksi, yaitu terkait dengan pertama itu adalah ijazah, Ijazahnya, pendidikannya, itu nilainya. Maksudnya nanti kalau sampai SMP berapa nilainya? Iya. Bedanya 10 tuh, 80, 90 sampai 100. Katanya ada poin-poinnya juga. Ya, ada poinnya itu. Poin. Jadi untuk administrasi 40%. Kalau akademis itu 60%. Nah, 40% dibagi 4. Iya. Jadi pertama tadi pendidikan, Pendidikan. terus juga umur, terus pengalaman pemerintahan. Dan terakhir ya nanti ketentuan tentang oleh bupati. Ini jumlahnya 40% ini. 40%. Nah, kalau akademis itu jumlahnya 60%. Itu terkait dengan seleksi tertulis dengan wawancara. Ini nilainya jadi satu. Yang 60%. Kayak 60%. psikologi. Ya, itu rencananya itu ditempatkan di Unwil 17 desa ini. Iya. Nanti mungkin jadwalnya menyusul. Kenapa harus Unwil? Ya mungkin dari akademisi kan. Iya kan, caranya kan kita kan pernah ngobrol dengan salah satu akademisi. Kenapa harus Unwil? Toh perguruan tinggi di Indramayu itu tidak hanya Unwil. Kalau seperti itu kita tidak tahu prosesnya seperti apa. Iya. Yang jelas nanti itu adalah kewenangan daripada pemerintah daerah. Apakah memang ditawarkan atau memang ada kerjasama seperti apa? Karena untuk sampai saat ini tim sel itu belum turun SK-nya. Kalau tim verifikasi sudah turun dari seluruh kecamatan yang ada PU-nya saat 39 desa itu sudah turun SK-nya. SK untuk verifikasi. Tapi kalau seleksi belum. Nah itu jadi untuk disiapkan nih 17 desa nih. Iya. Itu penilaiannya. Jadi semuanya punya potensi untuk tidak terpilih atau tidak terseleksi. Terseleksi jadi bakal calon. Jadi bakal calon. 5 orang. Iya. Mungkin Ada ini maksimal. Pak Haji, saya kan baru dengar juga gitu. Kalau untuk film-film sebelumnya itu kan menggunakan tangga gitu. Kalau sekarang itu kan ada katanya perbuk. Itu bagaimana Pak Haji? Nah, Perbuk baru lagi. iya, ini kan juga memang bukan dilematis akan tetapi hal yang baru. Karena mungkin kalau perda lama penyusunannya Iya. karena harus diajukan ke dewan dan sebagainya membutuhkan, sedangkan waktu sangat mepet. Iya. Makanya ini kan ada juga wacana digugat terkait dengan dasar hukum. Iya. Ya, terlepas dari itu, karena yang kita sudah melaksanakan regulasi yang ada yaitu Pergub nomor 30 tahun 2025 berdasarkan instruksi surat dari Mendagri untuk silakan dilaksanakan di 500 sekian desa di Jawa Barat. Gitu. Iya. Nggak tahu selain Indramayu itu kabupaten mana itu 500 sekian desa itu. Tapi kan katanya Indramayu kan nanti jadi role model untuk pemilihan hybrid. Oh iya. Pemilihan mode digital. Itu potensi untuk terlaksana satu itu bagaimana? Yang kedua potensi politik praktisnya masuk ke situ tuh. Nah, ini juga menarik. Kenapa Namanya juga maju? voting digital ya. Iya, voting Voting digital. digital namanya. Ini juga kita belum di BIMTEK secara secara langsung menyeluruh terkait dengan pelaksanaannya. Cuma informasinya sudah disampaikan bahwa nanti untuk pilu di setiap desa itu akan dilaksanakan satu TPS. TPS satu Yang desa. satu TPS untuk yang digital. Digital. Ya, kalau untuk pelaksanaannya mengacu ke pemilihan sebelumnya yaitu pilkada. Kenapa pilkada? Karena pilbub dan pilgub digabungkan. Iya, kemarin terakhir itu kan TPS-nya jumlahnya dari situ. Jadi mengacu jumlah pemilih dan jumlah TPS-nya dari pemilihan yang terakhir. Ya, dari pilkada. Itu TPS-nya jumlahnya dari situ. Jadi bukan lagi satu TPS. Iya. Jadi seperti COVID, jadi 15 seluruh TPS seperti pilkada jumlahnya. Jadi banyak bukan satu TPS.
Ya. Nah, salah satunya di setiap desa itu menggunakan atau akan diterapkan pemilihan menggunakan digital itu. Dan kalau kita lihat tutorialnya itu praktis memang. Cuma kan pelaksanaan di lapangan nggak sesederhana itu kan. Ya. Nah, karena terkait dengan SDM, terus sarana dan prasarananya, terus infrastrukturnya juga mendukung atau tidak, itu loh. Nah, ini juga makanya mungkin ini pertaruhan bagi kita gitu, bagi penyelenggara dengan adanya tadi bahasa hybrid, jadi penggabungan antara manual dengan digital itu. Karena untuk RAB-nya yang muncul itu adalah masih manual. Masih manual RAB-nya. Jadi bisa jadi 39 miliar katanya. 36 miliar itu. Iya. 35 miliar. 30 miliar untuk seluruh Indramayu itu bisa dianggarkan nggak untuk yang digital ini, apakah komputer, apakah nanti laptop? Nah, sejauh itu kita belum ada informasi seperti apa. Karena apa? Karena di RAB-nya nggak muncul. Karena kita sudah diminta mengajukan nih. Iya. Karena segera kan sudah kita running nih. Karena setelah penetapan ini tentu kita cepat itu pencetakan surat-suara, copy, terus juga lain sebagainya itu. Kita maraton gitu. Jadi dari sekarang kita sudah menyiapkan. Ya, jadi kita diminta untuk pengajuan RAB, tapi di situ nggak muncul untuk digital. Berarti kan mungkin akan menggunakan opsi yang lain gitu loh, terkait pelaksanaan yang digital ini. Karena surat-suara pun masih dihitung, sementara ini informasinya itu full. Iya, surat-suara. Karena kalau digital nggak pakai surat-suara, langsung cetak. Jadi tinggal pilih di layar monitor, yang dipilih itu tercetak, nanti dimasukin dalam kotak. Kayak di bank gitu ya? Ya, kayak print out seperti itu. Jadi print out kayak semacam kayak di ya kecil itu. Di tutorial seperti itu. Kalau potensi untuk nanti gugatan itu kira-kira di tahapan persiapan, tahapan penetapan, atau gimana Pak? Jadi posisi sengketa itu adanya di setelah penetapan dari bupati. Bukan oleh panitia Pilgub, bukan. Karena yang digugat adalah produk dari penetapan bupatinya. Karena yang digunakan nanti adalah penetapan bupati. Dan setelah penetapan itu kan 30 hari setelah itu nanti ada proses pelantikan. Nah, di jeda itu sehingga setelah penetapan, 7 hari setelah penetapan, kalau tidak ada laporan sengketa, berarti tidak ada tanggapan masyarakat, berarti lanjut. Kalaupun ada, katakan sengketanya belum selesai, katakan setelah masuk ke bupati dengan timnya tidak selesai, kan nanti bupati ada tim dari bagian hukum, dari Pol PP, dari DPMD, itu timnya itu. Nah, kalau umpamanya nggak selesai, dia mengajukan lagi pidana ke pengadilan umum, tetap nanti UI itu bisa dilanjut. Kayak kalau misalkan di pemilu seperti biasanya itu kan ada ini juga contohnya itu kan ada proses-proses yang memang itu menjadi riskan, riskan betul. Kayak semisal penetapan bacalon nanti diverifikasi ulang sama sebelah gitu, sama yang tidak menang gitu. Nanti digugat. Itu jadi, potensinya di mana sih? Jadi kira-kira kalau terkait dengan persyaratan dan sebagainya, mungkin di Pilu itu sudah selesai dengan verifikasi dan seleksi. Jadi kebanyakan gugatan itu terkait hasilnya. Iya, karena ada yang kurang puas dengan hasil kan. Tapi biasanya yang sudah berjalan, gugatan terhadap hasil itu tidak bisa berubah. Karena apa? Karena Pilu itu selesai dan selesai. Tidak ada harapan ke atasnya itu ada nanti rekap di mana, nggak ada. Titik di situ. Nah, ketika titiknya itu kurang jelas atau agak abu-abu, nah baru nanti silakan gugatan, tapi tidak akan berubah hasil daripada itu. Paling nanti mungkin ketidakpuasan yang diladeni saja, tapi ujungnya seperti apa kan sudah jelas bahwa hasil Pilu itu walaupun
Apalagi jumlah perbedaannya 10 sampai 100. Beda satu pun selesai. Kalau Pilwu itu begitu. Kan gini Pak, Pilwu itu kan resistensi konflik masyarakatnya kan kuat. Terus kemudian dari Pergub ini sendiri, ada nggak sih yang menjamin keamanan untuk ini yang sangat krusial. yang krusial itu tuh? Saya pikir begini, ketika Pergub ini dikeluarkan dan bagian hukum daripada Pemda itu berani mengeluarkan, itu otomatis sudah berkonsultasi dengan Mendagri dan juga Gubernur kan, otomatis. Kalau umpamanya tidak seperti itu, nggak akan mungkin berani mengeluarkan regulasi yang mempunyai potensi untuk gugatan. Jadi ketika pun nanti ada yang menggugat pasti sudah ada jawabannya gitu loh. Karena itu bukan ranah kita karena kita mah sebagai pelaksana regulasi. Iya, bukan pada pembuat regulasi. Jadi kalaupun nanti di tengah jalan ada seperti itu dan terjadi sampai bisa dimentakan, yaitu bukan ranah kita, kembali kepada yang mengeluarkan regulasinya. Bupati ya. Iya. Tapi ini ya Pak Haji, kan Pilwu itu akar rumput yang sangat biasanya heboh gitu Pak. Pilkada ataupun pemilu pusat gitu. Nah, kira-kira dari panitianya ini ada skema khusus nggak sih gitu? Yang untuk harus menyiapkan dimiliki. kekeosan yang Jadi gini, Potensi konfliknya kan tinggi. saya membaca Pergub ini sangat hati-hati. Iya. Jadi memang resistensi, kalau secara teknis, Pilwu itu bisa dikatakan sangat mudah, sangat sederhana dilaksanakan, backup selesai. Tidak ada proses backup selanjutnya, tidak ada tahapan-tahapan selanjutnya. Cuma gesekan sosial dan gesekan politik di masyarakat ini luar biasa. Karena ada yang dari Pilwu ke Pilwu itu belum selesai. Eng-engannya gitu. Masih sengit-sengitan. Eng-engannya itu sudah Pilwu lagi. Bahkan kadang-kadang ini ada juga yang mode balas dendam. Ini juga menjadi PR dan juga menjadi kerja daripada teman-teman panitia penyelenggara untuk bisa memanage hal yang seperti itu. Nah, ini sudah diantisipasi oleh membuat regulasi sehingga apapun tahapannya itu diselesaikan dengan berita acara. Jadi katakan tahapan pencalonan ada berita acara ditangani oleh panitia, BPD, unsur desa dan juga dari unsur calon. Jadi setiap tahapan. Jadi untuk mengantisipasi jangan sampai ada calon yang tidak tahu menahu terhadap tahapan. Artinya Anda pun punya kontribusi ikut menandatangani BA. Gitu. Sehingga ketika kemudian hari ada gugatan apa, Anda ada di situ. Kenapa Anda waktu itu ikut menandatangani? Berarti apatis kalau nggak tahu. Kalau nggak tahu berarti apatis atau tidak mau tahu. Makanya ini kita lihat tuh di edaran juga, di edaran nomor 1 itu mengatur seperti itu. Jadi setiap tahapan itu di backup dengan berita acara. Kalau boleh tahu, kita kan sebagai orang awam bisa ngelihat BA acaranya tuh di mana? Silakan nanti tinggal nanti kan datang ke sekretariat, minta ke bisa datang ke panitia untuk melihat apa bentuk berita. Atau di Pergub juga ada. Di Pergub juga ada lampiran berita acara, bisa dilihat. Di setiap tahapan tuh berita acaranya ada. Nanti kan tertuang kan, katakan sekarang proses pemasangan APS, bukan APK ya. Kalau APK itu sudah ditetapkan namanya alat peraga kampanye, itu setelah penetapan nanti ada nomor. Ini masih APS, alat peraga sosialisasi. Ya, kayak macam spanduk, baligo ini masih. Karena apa? Karena belum ada nomor. Nanti kalau sudah ada nomor itu sudah penetapan. Namanya APK nanti. Nanti kan murni ini kan. Kalau pemilihan kubur sekarang kan murni, semuanya dananya dari. Ya, makanya itu. Nah sekarang ini kan ini untuk menghindari konflik, untuk meminimalisir konflik. Makanya ini luar biasa nih pemerintah mengambil alih untuk pembiayaan itu. Karena sebelumnya itu kan biayanya berapa, terus nanti dibagi oleh calon berapa, nanti itu sebagai bentuk pembiayaan
pilu itu. Dan itu terjadi di pilu sebelumnya. Dan sekarang kita mengawali yang kedua ini. Karena sebelumnya kita masih malu-malu, artinya masih menerima sumbangan dari calon. Sekarang nggak boleh. Jadi murni biaya dari Pemda. Kalau dulu kan kita buat RAB, terus nanti patungan setiap berapa kenanya. Jadi iya ini luar biasa nih. Ini meminimalir konflik ini. Kenapa? Ketika nanti ada yang merasa saya belum, siapa yang diminta duit? Dia mengeluarkan sendiri untuk kebutuhannya sendiri, untuk konstituennya sendiri. Makanya kami sebagai panitia di Singaraja, kami menyampaikan, tolong jangan ada praktek money politik. Tolong jangan ada kampanye hitam atau menjelek-jelekan pasangan apa calon lain. Tolong jangan sampai kita berseteru atau katakan tidak aku dengan yang lain. Kenapa? Apa yang menjadi persoalan? Kalaupun ada uang yang dikeluarkan, itu kan ulahnya sendiri. Buka warung sendiri, curni sendiri, berapa harinya diatur sendiri. Kalau dia tutup warung, selesai kan tidak ada pengeluaran. Nah, kalau itu kan katakanlah itu mah perbuatannya sendiri kan, tidak ada. Gitu loh. Karwet. Karwet. Indra Mayari ini sudah tidak mengenal istilah karwet lagi ya Pak. Masalah pilu ini. Karena udah semuanya kan diakomodir oleh pemerintah. Kalau misal gini aja, ada kan tadi kan maksimal kan 5. Maksimal 5, kemudian minimal itu 2. Minimal 2. Itu anggaran untuk kampanyenya itu sama, yang 2 sama yang 5 atau beda per masing-masing desa? Kalau kampanye itu sebenarnya nggak usah dibahas karena kampanye cuma 3 hari. Oh iya. Jadi nggak mepet. Sangat singkat. Kampanye itu cuma 3 hari, makanya kami tuh kemarin mengajukan ke waktu rapat koordinasi di kecamatan. Kenapa kok nggak 5 hari gitu loh? Iya. Kalau 5 hari itu kan dibagi 5 1 harian gitu. 1 harian. Nah, ternyata tidak bisa, tetap 3 hari. Jadi nanti mungkin teknisnya siapa yang pagi, siapa yang siang, siapa yang pagi, siapa yang siang, bagi yang 5 nih. Dan nanti terakhir siapa yang pagi. Karena siangnya kalau kita itu nanti ada monolog. Jadi ada kampanye monolog. Jadi kita undang semua bacalon dengan dibatasi jumlah pendukungnya, kita hadirkan tokoh masyarakat dan nanti akan menyampaikan secara monolog. Kalau dialog atau debat kan mungkin beratkan ya. Kalau siap, kalau monolog kan bacakan aja visi misinya. Karena semuanya juga punya visi misi kan. Ditulis tangan dari oleh dia sendiri, tangan. Otomatis kan kalau monolog hampir semuanya bisa. Tinggal untuk APK-nya Pak? Untuk APK itu nanti, nah kayak tadi tuh, kita kan habis rapat nih dengan teman-teman calon. Nah kita itu jangan sampai ada kata pembiaran dari kita. Makanya kita rapatkan, kita sepakati bagaimana di lapangannya. Ada yang sebagian desa itu membatasi ukuran, membatasi titik. Ada yang sebagian desa itu membatasi space gitu loh. Kita tidak. Tadi kita sepakat bebas saja. Jadi yang penting jangan di lembaga pendidikan, jangan di tempat ibadah, jangan di lingkungan pemerintahan. Dan kalaupun ada di tanah umum, tanah milik, berarti harus izin yang punya tanah. Kalau di umum, jangan sampai mengganggu ketertiban umum atau mengganggu estetika. Berarti nggak boleh dong, kita pasang calon kubu, fotonya itu di asal pohon aja tergeletok. Nah, itu kan berarti nanti menyalahi tadi estetika kan, artinya merusak lingkungan juga kan. Nah, itu. Jadi yang seperti itu dihindari, bebas tapi teratur. Tapi kan tadi menarik lagi yang terkait ini. Menarik yang ketika tanah itu milik seseorang itu tidak boleh dipasangi APK oleh bakal calon. Iya. Itu jadi harus izin. Kalau semisal satu blok, dia itu nggak menerima calon ini, kemudian dia pasang APK-nya di mana gitu. Jadi gini, kita tidak mengatur pemasangan. Jadi mereka memasang sendiri. Tadi kalau di tempat umum jangan sampai
mengganggu estetika Iya. dan mengganggu ketertiban atau kan menghalang-halangi pintu orang atau mungkin menutupin baligo lembaga gitu loh, atau plang lembaga, itu kan nggak boleh kan. Nah, karena kita bebas tapi teratur. Nah, untuk yang di tanah milik itu harus izin yang punya tanah. Nah, kalaupun memang di lapangan itu ada yang menolak, silakan lapor ke panitia. Nanti panitia akan menegur yang calonnya. Walaupun memang itu belum jatuh, tapi ada kesepakatan yang didatangkan. Kesepakatannya seperti apa nanti dibaca. Nanti kan, ini kenapa kok ada baligo ini? Nah, jadi dibaca kesepakatan. Oh, kesepakatannya begini, batas boleh. Oh, batas nggak boleh, kesepakatannya seperti ini. Jadi belum tentu di desa tersebut boleh, di desa sini boleh, belum tentu. Ada di sana tidak boleh, di sini boleh. Tergantung kesepakatannya bersama, kan? Kesepakatan Sesuai bersama dengan adat istiadat. Nah, ada pasal terakhir, ada klausul terakhir yang saya titipkan. Silakan jaga APS masing-masing. Kalaupun ada yang rusak, ada yang merusak, jangan menuduh pihak lain. Jangan menuduh calon lain. Karena apa? Itu yang akan menjadi. Takutnya diprovokasi. Malam hari, kata semua calon itu. Nah, ini kan. Itu khawatirnya ada sabotase, khawatirnya ada provokasi. Kalau ada yang memprovokasi pihak ketiga, kita tekankan jangan menuduh calon lain. Walaupun mungkin calon lain yang berbuat. Iya kan? Tapi jangan menuduh. Karena akan menjadi potensi untuk sumber adu domba nanti. Jadi sudah yang katakan di situ, makanya dijaga. Kalau ada doyong miring dibenerkan dewek, kayak diberi. Kalau umpamanya mengganggu, kayak diberi. Jangan sampai baliho miring sedikit, malah nanti pas pemilihan itu peding-pedingan. Nah, khawatirnya di situ ada baligo yang sudah terpasang, dirinya masang sambil mundur-mundur kesenggol. Barang sing yang golek, calon aja Pak. Makanya kan di sini kita tagline-nya pilu aman, pilu damai, isinya Raja Akur, dan terakhir sukses tanpa ekses. Asik. Itu. Oke, Haji. Untuk ini kan panitia 139 dikali 7 atau 11? 7. Panitia dikali 7. Itu kan udah sekian ratus ya, sekian ribu lah. Sekian ribu. Itu pesan untuk panitia-panitia yang ada di Indramayu. Ini ya, oke siap. Jadi begini, yang namanya pilihan bupati, mungkin ada yang tidak kenal. Apalagi gubernur ya, mungkin 1-2 orang di desa yang kenal. Apalagi presiden ya. Apa Jokowi kan? Aduh. Nah, ilmu ini calonnya adalah tetangga kita sendiri. Iya kan? Cilikannya bareng. Sebelum kita, batu kita, isi ini kalian bareng. Oleh karena itu, karena panitianya dari desa tersebut, tidak mungkin dari desa lain. Kalau calon guru mungkin bisa dari desa lain. Tapi kalau panitia harus dari desa tersebut. Karena memang aturannya seperti itu. Makanya jaga netralitas. On the track. Siaplah untuk digugat. Siaplah digugat, siaplah diklaim atau lain sebagainya oleh calon. Makanya kami menyampaikan kepada calon waktu itu, kalau seandainya melihat kami dari panitia itu ada kecondongan ke salah satu calon, ditegur, datangi sekretariat kita, klarifikasi. Kalau ada informasi rumor-rumor yang di lapangan, jangan ditanyakan keluar. Datangi sekretariat kita terbuka. Silakan sampaikan apa keluhannya, apa yang menjadi. Kalau memang terbukti yang ada anggota panitia yang terbukti itu tidak netral, ya kita minta untuk mengundurkan diri. Harus begitu, harus netral. Supaya apa?
supaya calon itu fokus untuk mencari dukungan, bukan mempersoalkan panitia. Gitu loh. Nah ini untuk panitia Ya, di tingkat desa. desa. Dan begitu juga nanti di KPPS. Ketika kita membentuk KPPS, pastikan KPPS itu posisinya netral. Karena apa? Kami buka kepada bacalon. Kalau memang terbukti bahwa awas loh, jangan rumor loh ya. Iya, Harus bukti. harus Kalau memang terbukti ada KPPS yang berpihak. berpihak dan berinteraksi Berafiliasi. dengan berafiliasi dengan bacalon, salah satu bacalon, ada bukti fotonya, ada bukti videonya atau lain sebagainya, pendukungnya, suara dan sebagainya. Nanti kita buat fakta integritas kepada bacalon KPPS untuk ketika ada aduan seperti itu harus siap mengundurkan diri. Iya dong, fakta integritasnya harus dibuat. Karena apa? Karena ini menarik. KPPS ini honornya 1 juta ketuanya. Waduh. Anggotanya 900.000. Waduh. Kerja cuma 2 harian. 2 hari. Engkau kan ya Pak? Nah itu makanya. Jangan sampai nanti daripada istilahnya kita bermasalah, lebih baik jelas di awal. Jelas ya. Kalau mau jadi tim sukses silakan mendukung salah satu bacalon, bukan jadi bacalon. panitia. Kalau mau jadi panitia harus bersih Netral. daripada pendukungan kesana kemari. Nah, itu jangan cawe-cawe nanti. Iya kan sudah siap jadi KPPS, sudah jadi panitia, masih cawe-cawe jadi Cawe-cawe. Masa apa lu? Kayak siapa? itu. Ya, biasanya kan panitia kan titipan bacalon. Nah ini nih, Harus- kita Nah, kalau kita akan diumumkan fotonya ditampilkan, ada fotonya juga nanti kita harus tampil. Supaya takutnya apa? Tahu nama siapa orangnya kan nggak jelas. Nah kita umumkan bahwa ini KPPS-nya beberapa hari, kita tunggu Ya. tanggapan masyarakat, dari bacalon ada tanggapan. Ketika memang itu dibenarkan dan bukan ini ya, bukan fitnah atau hasudan atau Ya. mungkin rumor, ada buktinya, kita minta untuk sebelum dilanjut juga ganti dengan yang lain. Fakta integritas. Nah, sekarang akhirnya kita yang agak Iya. berat nih dengan jumlah 11 TPS kali 7 ditambah Pamsum 2, 9 berarti 9. ini gaji Pamsum. Menurut 150.000. KPPS-nya 900.000, 900.000. Pamsum 150.000. Jadi bakal rame nanti kalau di publikasi ini. Saya emang nggak mau jadi Pamsum. menidakkan pelan. Jadi saya sudah menyampaikan ke bacalon, dan juga sudah menyampaikan ke RT RW, Iya. ya untuk Pamsum jangan dilibatkan untuk pembuatan TPS. Cukup dia menjaga dari pelaksanaan jam 7 sampai nanti selesai dihantar ke desa, sudah untuk pemberesan TPS jangan dilibatkan. Kenapa? Iya. Karena memang tugasnya hanya pengamanan saja. Pengamanan saja. Honornya 150.000. Kalau KPPS anggota 900.000. 900.000. Ini sesuai dari edaran Edaran bupati. bupati. Sudah edaran bupati. Jadi itu untuk KPPS. Jadi kita ini juga kan di sini aja baru nih Iya. pelaksanaan menggunakan banyak TPS nih. Iya. Sebelumnya kan cuma 1 TPS. TPS. Nah, ini yang riskan juga nih TPS ini bahaya. Kalau secara politis bahaya. Kenapa? Akan diketahui TPS tersebut mendukung siapa. Iya. Nah ini riskan. Ini juga mengeliminirnya agak repot ini. Kenapa? Saya mah jadi kuning saya nih. Iya. Saya mah nggak mau bawa sana. Oh di sini aja. Saya yang namanya cuma 5 TPS ini. Nah, ini nanti. Bahaya. Ini yang nanti harus ditanamkan kepada semua calon. Ketika membangun, ketika jadi kubunya desa tersebut. Jangan kubunya TPS tersebut. TPS tersebut. Bahaya. Apalagi yang di bawah ini, yang masyarakat yang pengen nyoblos, itu ketahuan. Dari 200 yang milih calon yang berbeda 2 orang. Ini kan kelihatan. Kelihatan nanti. Ih, buat saya. Gimana saya sih baru deh. Oh, apalagi sampai menjurus ke orang personal. Wah ya sudah, jujur, adil dan rahasianya itu di mana? Rahasianya ini yang dipertanyakan nanti. Nah, untuk kerahasiaan ini kan unik tadi. Kemarin kan kita sempat ngobrol juga sama Dr. Jam-Jami itu ya. Untuk saksi itu usul dari beliau itu rekomendasi ada saksi yang independen. Karena di KUU ini, di Pilbu itu belum ada saksi independen. Dan itu kan nanti dari saksi ini bisa membuat berita acara atau nanti
evaluasi untuk pemilihan selanjutnya. Terkait saksi independen. Saksi independen. Ini kan apalagi di Pilgub, di pemilu aja nggak ada. Karena ketika kita bicara TPS itu kali, jangan kali 100.000, kali 10.000 aja sudah ya. Sok dihitung 139 desa. Iya. Paling minim aja 10 TPS. Jadi berapa tuh? 49. Jadi 1.390 TPS. Kalau kali 100.000 apa enggak miliar? Nah, jadi bicaranya di situ, bicara budgeting, bicara kemampuan anggaran. Iya. Yang bacalon saja untuk menyiapkan TPS, ada yang siap, ada yang tidak. Lumayan TPS kan kalau harus menyiapkan 5-11 orang. Kalau dia sudah percaya dengan panitia, dengan kinerja panitia dan panitia tidak cawe-cawe, tidak lain sebagainya, insya Allah kebutuhan saksi itu tidak diperlukan. Karena kita sudah on the track gitu. Nah, yang ada potensi seperti itu yang mungkin nanti harus diantisipasi. Mungkin bahasanya bukan saksi independen, tapi semacam pemantau dan sebagainya. Iya, pemantau. Dan itu sifatnya independen dan mandiri, tidak dibayar oleh negara. Dan kalau dibayar negara, lihat aja sendiri. TPS-nya berapa kelihatan itu baru perkiraan, kita belum tahu jumlah TPS seluruhnya berapa. Kalau kira-kira satu desa berapa TPS aja? Ya rata-rata 8-10. Dihitung per. Tapi sekarang itu dengan konsep ganjil. Jadi kalau umpamanya potensinya 4, berarti 5. Atau bahkan 3. Kalau kita 10 nih, potensinya 11. Karena ada 5.000 tambah sekian. Ada satu TPS 500. Jadi kalau umpamanya ke bawah nggak mungkin, karena kita ada TPS marginal. Ada blok yang jauh dari pemukiman, 2 blok. Mental. Jadi itu kan harus TPS tersendiri. Otomatis itu nanti jumlahnya tidak akan 500. Kurang. Kurangnya itu harus ditutupin dari mana kan? Jangan sampai nanti kurangnya dia malah lebih kita untuk menambah TPS. Karena nambahnya nggak bisa 1. Berarti kalau gajinya 11, berarti nambahnya harus 2. Berarti 13. Kenapa ganjil? Karena untuk tadi, untuk ketika ada presentasi yang berbeda. Katakan pemilih ini. Jadi pemilu itu unik. Kalau yang di lain pemilihan kan ada rumus 50+1. Kalau ini mah 1 aja udah beda, dan nanti ketika sama itu pun nggak ada pemilihan ulang. Selesai intinya. Jadi kalau Gimana sih? kalau ada katakan jumlahnya sama nih. Iya, sama. Katakan perolehannya 1010. Nah, 1010. 2 calon nih. Iya. Itu nanti diambil persentase tiap TPS. Tiap TPS dia menangnya berapa persen. TPS 1 sampai katakan 10 TPS. TPS 1 sekian persen, di jumlah persentasenya. Jadi nanti walaupun jumlahnya sama, persentasenya beda. Karena ada pembulatan. Nanti bedanya bisa jadi 3%, bisa jadi 2%. Nah, pembeda itu yang menjadi 6. Karena seperti dalam dalam persyaratan partai itu sebaran yang digunakan. Sebaran kemenangan. Jadi walaupun sama, nggak akan ada pengulangan. Dihitung persentase supaya menjadi pembedanya itu apa. Kan pasti beda. Pasti beda dan langsung jadi menang. Itu yang nanti penasarannya kalau memang ada ya. Yang sama begitu untuk penasarannya sampai seterusnya. Kemudian terakhir apa sih yang membuat Pak Haji ini tertarik untuk menjadi panitia Pilu? Sebelum saya terjun di KPU, saya juga menjadi panitia Pilu. Kebetulan saya dilantik sendirian, menyusul karena kebetulan waktu itu 2017 saya akan berangkat. Jadi ketika berangkat ada pelantikan, saya datang dari sana, saya dilantik sendirian. Dan saya juga sering berkecimpung di pemerintahan desa, artinya dalam pembangunan dan sebagainya, walaupun tidak langsung
organisasi, tapi ikut juga berpartisipasi, sehingga merasa terpanggil untuk menjaga demokrasi di tingkat desa. Istilahnya kan, apakah demokrasi Pilhu ini sebahaya itu sehingga Pak Haji Labib ini ikut turun gunung gitu kan bahasanya? Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ikut turun gunung. Artinya apa? Iya, waktu kemudian konflik. Iya, kita untuk menunjukkan dan juga memberikan, saya juga menyampaikan ke tingkat kecamatan bahwa yang namanya pelaksanaan Pilhu itu secara teknis itu tidak sulit. Cuma yang berat itu adalah mengelola konfliknya. Oh iya, benar. Mengelola gesekan sosial masyarakat. Kita harus mencontohkan bahwa demokrasi itu harus dimulai dari desa, dari akar rumput, terus juga dari pelakunya sendiri. Kalau kita sebagai pelaku demokrasinya tidak demokratis, ya bagaimana hasilnya? Makanya kita dari awal kita sampaikan kepada bacaan, tolong jangan tidak percaya kepada kami. Kalaupun ada unsur yang menjadikan tidak percaya, cross-check kepada kami, supaya Anda menjadi yakin, supaya sudah Anda fokus saja kepada mencari pendukungan, jangan fokus Kepada memata-matai panitia. Nah, itu. Dan saya juga sampaikan ke Ibu Guru, percayakan pelaksanaan kepada kami, dan ketika merekomendasikan orang itu benar-benar orang yang netral dan tidak berafiliasi dengan salah satu calon yang lain. Dan yang menjadi seksi nanti kepada calon yang tidak lolos. Dia akan menjadi rebutan ini. Jadi kepada teman-teman bacalon, kalaupun Anda nanti tidak lolos, jangan berkecil hati. Anda akan dipinang oleh bacalon yang lain. Membawa suara. Iya, seksi. Dan ini sangat menarik ini nanti. Jadi untuk membesarkan hati bacalon yang nanti pasti ada yang tergeser. Karena harus cuma 5 orang. Tidak boleh lebih. Yang 6, yang 7, yang 8, yang 9, yang 10 itu harus 5 semua. Iya, harus 5. Yang tidak lolos ini jangan berkecil hati. Anda masih bisa berkontribusi untuk berkontestasi dengan cara silakan berafiliasi dengan calon yang lain. Malah mungkin nanti jadi mahal. Karena membawa suara. Ada nilai. Oke. Mungkin itu siap. Mungkin itu dulu Haji, pesan dan kesan dari seorang yang memang berkecimpung lama di perpolitikan dan memang perlu saya sampaikan pelaku demokrasi. Sebelum pun saya di KPU, saya kan di PPS itu lama, dari tahun 2004 di PPS desa, di PPK, di KPU, dan sekarang mengelola. Saya bukan meremehkan untuk pelaksanaan di Pilhu, tapi mencoba menghadirkan proses demokrasi yang memang harus demokratis dan harus dicontohkan dari penyelenggara. Jadi kami sudah baiat ke teman-teman anggota panitia, bagi yang setengah-setengah untuk menjadi panitia, mundur saja. Jadi kami juga berpesan kepada teman-teman panitia Pilhu yang lain di desa Indramayu, bagi yang setengah-setengah untuk menjaga demokrasi, lebih baik mundur saja. Nyawa Pak. Karena apa? Karena ini kita harus menjaga demokrasi, karena ini nanti akan menjadi luka ketika kita mencederai demokrasi. Jaga demokrasi dari kita. Kalau Anda memang condong untuk menjadi tim ses, jadilah tim ses saja. Tim ses saja. Jangan nanti di sini ada kecurangan,